Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran ini kita mulai, saya minta tolong memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muza. Nah, Ya, Bu. bagaimana Ya, Bu. kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Tetap semangat ya belajarnya meskipun kalian tetap belajar dari rumah ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, bentar saya coba tayangkan PowerPoint dulu ya. Sudah tampil di layar kalian? Sudah, Bu. Oh, sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang konsep matriks. Coba ada yang masih ingat definisi dari matriks di sini? Coba Naila. Saya Bu, ada Bu. Ya, apa itu definisi dari matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom. Nah, betul. Nah, tadi Naila menyebutkan baris dan kolom. Apa sih sebenarnya baris dan kolom itu? Nah, coba Muza. Baris adalah bilangan yang letaknya mendatar, sedangkan kolom adalah bilangan yang letaknya vertikal. Nah, betul sekali. Nah, berikutnya. Ada yang masih ingat? Enggak, macam-macam operasi aljabar itu apa saja? Coba siapa di sini yang bisa jawab? Macam-macam operasi aljabar. Saya, Bu, Gugun. Ya, silakan Gugun. Di aljabar ada 4 operasi hitungan Iya. yang apa dapat saja? digunakan diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Betul sekali. Nah, Ya, Bu. pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi matrik. Operasi matrik itu hanya ada 3. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian saja. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya siapkan di Google Classroom ya. Coba dicek Google Classroom-nya. Sudah? Iya, Bu. Jangan Sudah, lupa Bu. untuk mengisi presensi tersebut. Pada Google Classroom juga saya sudah siapkan. Di situ ada media pembelajaran dan juga ada bahan ajar serta ada LKPD di situ. Silahkan kalian download. Ya, Bu, ada, Bu. Ya. Nanti LKPD nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di situ ada kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini tetap kita gunakan kelompok seperti sebelumnya saja pembagiannya. Masih ingat kan ya pembagian kelompoknya? Ya, Bu, ingat, Bu. Ya. Jadi nanti kalian isi kelompoknya, kelas dan tanggal hari ini tanggal berapa, begitu ya. Nah, Iya, Bu. sekarang Bu Vita akan mengajak kalian melihat sekilas tentang LKPD tersebut. Pada lembar pertama LKPD, di situ kalian diajak untuk mengamati suatu masalah. Nah, di sini ada 10 siswa. 10 siswa ini akan mengikuti penilaian akhir semester ganjil. Nah, untuk mengikuti ujian semester, mereka harus punya nomor peserta ujian. Dan dibuatkan denah tempat duduk. Dari denah tempat duduk tersebut, maka di sini ditetapkan nomor pesertanya. Misal, Vina di sini nomor pesertanya X11, Fitri Anissa X12, Gusti X21 dan seterusnya. Nah, nomor peserta ini menunjukkan letak tempat duduk mereka. Saya ambil contoh, misalnya di sini Fitri Anissa, nomor pesertanya X12. Angka 1 yang ada di depan ini menunjukkan barisnya. Jadi tempat duduknya itu berada pada baris keberapa. Nah, sedangkan angka yang ada di belakang 2 ini menunjukkan kolomnya. Jadi tempat duduknya itu berada pada kolom berapa. Begitu. Nah, jika masalah atau kasus ini kita tulis ke dalam bentuk matrik, misalnya ada matrik X. Kita buat matrik tersebut sesuai dengan letak baris dan kolomnya tadi. Maka matrik X-nya menjadi yang baris 1 X11, X12, yang baris 2 X21, X22, yang baris 3 X31, X32, yang baris 4 X41, X42, dan yang baris kelima X51, X52. Nah, anak-anak,
Dari masalah ini, silahkan kalian lanjutkan mengerjakan LKPD tersebut, tapi sebelumnya di-download dulu ya. Nah, kalian kerjakan secara kelompok ya. Jadi namanya ini diskusi online. Kalian silahkan diskusi. Saya beri waktu selama 20 menit. Nah, sambil kalian mengerjakan LKPD ini, jadi kita keluar dulu dari Google Meet. Nah, nanti hasilnya kalian bisa kumpulkan melalui Google Classroom. Tapi jangan lupa, setelah 20 menit kita masuk lagi ke link ini lagi, ke link yang sama untuk masuk di Google Meet ini lagi. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diupload melalui Google Classroom LKPD-nya. Saya lanjutkan dari yang tadi. Nah, bekal kalian yaitu mengerjakan LKPD tadi yang sudah kalian upload melalui Google Classroom. Nah, sekarang tolong perhatikan. Nah, di sini sudah ada sedikit materi tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika di sini misalnya ada matriks A, A1, A2, A3, dan A4, serta matriks B, B1, B2, B3, dan B4, jika matriks A ditambah matriks B, maka akan menghasilkan matriks yaitu A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3, A4 ditambah B4. Nah, bagaimana jika dikurangi? Jika matriks A kita kurangi dengan matriks B, maka akan mendapatkan sebuah matriks yaitu A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3, dan A4 dikurangi B4. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, silakan bisa kalian tonton video pembelajaran yang linknya sudah saya siapkan di Google Classroom. Di sini juga ada sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan. Yang kedua yaitu sifat komutatif, juga berlaku pada penjumlahan. Yang ketiga, penjumlahan dengan matriks 0 menghasilkan matriks itu sendiri. Yang keempat, pada pengurangan tidak berlaku sifat tersebut. Misalnya sifat komutatif tidak berlaku sehingga A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Nah, coba perhatikan. Di sini sudah ada contoh soal 1. Di sini ada 3 buah matriks. Matriks A, matriks B, dan matriks C. Coba perhatikan yang tampak di layar kalian. Di sini ada 3 buah matriks pada contoh soal 1 ditanyakan A ditambah C dan juga A ditambah B. Coba sekarang saya tunjuk Zulzilatul untuk contoh soal 1. Coba perhatikan. Sepakat dengan jawabannya Zulzilatul? Nah, sekarang coba yang B, Zulzilatul. Nah, sekarang yang B, A ditambah B. Ordonya sama atau tidak? Tidak sama. Karena tidak sama, maka tidak dapat dijumlahkan ya. Pembelajaran hari ini kita bisa menarik 2 kesimpulan. Yang pertama, saya ulangi ya. 2 buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, dalam menjumlah atau mengurangi matriks, yang dijumlah atau dikurangi adalah elemen-elemen yang letaknya sama. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum? Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, pada Google Classroom sudah saya siapkan link di situ, link soal evaluasi. Jadi soal-soal tersebut silahkan kalian kerjakan. Saya beri waktu maksimal 1 minggu. Jadi paling tidak pertemuan berikutnya kalian sudah mengumpulkan dan dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu operasi perkalian pada matriks. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.